Ya barangkali ya, sembari nunggu proses pengukusan nugget, kita mulai memperagakan pembuatan sosis ya Bapak Ibu. Mungkin kalau nugget ini sudah sering ya, sudah banyak contohnya. Cuman yang sosis ini barangkali masih jarang ya. Sosis belum ada memang. Belum ada ya Bu ya. Oke, jadi sosis itu adalah sebenarnya karena bukan makanan yang berasal dari tempat kita, jadi ya memang agak asing ya. Cuman sekarang sudah Anak-anak yang positifnya Pak. ya anak-anak sekarang ini sudah selalu makan sosis hampir tiap hari sekarang ini. Nah, sosis itu pada dasarnya adonan yang berbahan utama daging ya, dengan bahan-bahan lain. Adonan itu kemudian dimasukkan ke dalam casing atau selongsong. Nah ini ya, ini selongsongnya atau casingnya ya Bapak Ibu. Ini panjang nih, kalau tarik panjang ini ya, bisa untuk jadi beberapa meter ya. Nah, casingnya ini ada yang sifatnya bisa dimakan, ada yang tidak ya. Kalau ini yang sifatnya tidak bisa dimakan, jadi nanti kalau sudah ini jangan langsung dimakan dikupas dulu ya. Kalau yang dijual-jual itu rata-rata yang bisa dimakan atau istilahnya edible. Edible itu bisa dimakan. Yang ini tidak dijual. Tapi ini halal ya. Kita belinya yang bersertifikasi halal. Jadi ini harus ya, kalau kita harus bersertifikasi halal. Nah ini karena sosis ini barang baru, kami kenalkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Bahannya apa saja sih membuat sosis itu? Yang pertama yang jelas adalah daging. Dagingnya bisa daging apa saja, mau daging ayam, mau daging kambing, mau daging sapi, silakan. Kemudian bahan berikutnya adalah susu skim, ya, susu skim atau bahan-bahan yang kandungan proteinnya tinggi berbentuk tepung, ya. Susu skim atau tepung kedelai yang halus ya, itu bisa digunakan. Nah nanti yang akan kita perhatikan adalah susu skim ya. Kemudian tepung tapioka ya, tepung tapioka ini juga bahannya. Kemudian minyak nabati ya, minyak apa saja, minyak goreng yang jelas itu bisa digunakan. Kemudian ada es, batu es ya, sama dengan membuat bakso juga dikasih batu es. Batu es bukan berarti harus air yang dingin ya, walaupun sama suhunya 0, es batu dengan air 0 derajat, tetapi hasilnya berbeda. Jadi sebaiknya dalam bentuk kristal-kristal es ya, itu. Kemudian ada garam dapur, bawang putih, merica, pala ya. Nah di sini kita akan memperkenalkan ditambah bahan yang alami, yaitu bubuk daun senduduk. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah biasa dia untuk menghilangkan pahit pada misalnya daun pepaya atau yang lain-lainnya. Memang ada, ini secara tradisional digunakan untuk itu. Ada juga kalau di daerah Muko sampai ke Sumatera Barat yang pesisir selatan, itu daun senduduk itu dicampurkan pada pengolahan ikan laut ya. Zaman dulu itu kalau ke laut mendapatkan ikan hiu itu dimasak, nah itu ditambahkan daun senduduk ya. Nah artinya apa? Dia untuk fungsi makanan itu sudah biasa juga. Nah fungsi untuk obat-obatan saya kira secara tradisional ini sudah biasa ya, untuk wasir, untuk kalau ibu-ibu itu misalnya baru melahirkan ya, itu ada juga yang menggunakan, tetapi itu dulu Bu ya. Sekarang kan sudah modern semua, kayaknya sudah jarang digunakan orang. Nah hasil penelitian ini, saya termasuk melakukan penelitian ini, dia mengandung, kalau kita ringkas bahasanya, mengandung bahan antibakteri, mengandung bahan antioksidan. Antioksidan itu apa? Antioksidan itu bahan yang bisa memperlambat penuaan ya, memperlambat oksidasi ya bahasanya. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari memperlambat penuaan ya,
Kira-kira seperti itu. Nah, karena punya fungsi-fungsi seperti itu dan dia tidak menyebabkan racun, itu bisa ditambahkan pada makanan. Nah, kita akan memperkenalkan ini. Membuatnya bagaimana, Bapak Ibu? Tadi ada yang tanya. Ini yang pertama, ambil daun sendudu, jangan yang paling pucuk, kira-kira 2 atau 3 daun dari pucuk ke bawah, jangan pula yang paling bawah. Nah, itu diambil ya, dicuci, karena ini untuk makanan tentu harus dicuci dulu, dibersihkan, terus dikering anginkan di tempat seperti ini. Kalau di yang kami buat sekitar 72 jam. Ya, setelah itu di oven itu pada suhu berapa kemarin, 60 ya, 60 derajat Celcius selama 5 atau 4 jam. Ya, 4 sampai 5 jam. Sudah itu baru digiling, diayak. Nah, kita menggunakan ayak yang berukuran 200 mesh. Artinya 200 mesh itu dalam 1 cm persegi itu ada 200 lubang. Nah, jadi lembut ya. Ya, itu kira-kira. Nah, tetapi kalau di misalnya 100 mesh, artinya 1 cm ada 100 lubang, itu lebih kasar. Nah, 100 ke atas sudah oke ya. Nah, itu hasilnya seperti ini yang 200. Nah, nanti kita tambahkan sebagai bagian dari formula Bapak Ibu ya. Nah, itu ini udah siap peragakan. Oke, Bapak Ibu, kita peragakan. Ini food processor atau apa ya? Dia bukan blender biasa tapi food processor. Kemudian bisa langsung, ini sudah listrik. Oke ya. Pertama, kita contoh yang akan kita lakukan ini untuk satuan 300 gram daging Bapak Ibu ya. Nah, oke, silakan masukkan deh. Nah, ini dagingnya kita masukkan setelah dipotong kecil-kecil Bapak Ibu ya. Jadi dagingnya ini dibersihkan dari jaringan ikat ya, jaringan lemak ya, sehingga dia betul-betul dagingnya ya, potong kecil-kecil. Nah, nanti masukkan ke sini, kita masukkan ya, digiling. Oke, digiling ini. Jadi digiling dulu ya. Ini digiling dulu. Oke, digiling. Penggilingan ini sekitar 2 menit atau 2,5 menit ya, tergantung. Nah, ini kita pilih kecepatan yang satu, ini ada dua kecepatan, kita pilih yang satu saja. Udah. Listriknya? Sudah listrik ya? Belum colok ya? Nah, ini sekitar 2 menit Bu ya, tapi tergantung. Kalau dia sudah lembut, sudah halus, itu sudah nanti ya pasti. Nah, kalau sudah giling halus, nanti ditambahkan es batu ya. Oke. Itu yang Nggak, di sini nggak ada. Ini di Nyambung. Ya listriknya nggak ada. Jadi kayak listriknya ya. Oh, oke. Nah, oke ya. Nah, ini sambil ini supaya dia ini kita 2 menit ya. Atau tergantung dia harusnya berarti sambil nanti di ya. Belum tuh. Kayaknya blender biasa ini juga, emang aku juga kalau dikit. Kalau saya pernah nyoba pakai blender biasa, istri saya marah. jadi panas, nggak bisa dipakai lagi ya. Saya nggak tahu, tapi kalau di ibu mungkin bapak-bapaknya nggak marah. Oh, jadi bapak-bapak kalau yang mau menggiling daging pakai blender, hati-hati kalau ibunya marah. Oke ya. Ini kalau sudah halus nanti ditambahkan dengan es. Nah, es ini dibagi 3 bagian ya. Proporsinya sudah ada Bu ya ini. Proporsinya pokoknya ini per 300 daging ya. Ya, jadi kalau misalnya mau bikin 600 ya ini 2 kali lipatkan semua.
Kenapa 300? Kapasitas ini 400, teman. Jadi saya nggak pengen yang maksimal ya. Itu tergantung silakan itunya kapasitas alatnya ini ya. Ini udah 2 menit belum? Bakso juga yang ini juga sama dulu ya Bu ya. Dulu kayak ini juga, betul ya. Langsung dulu. Udah, 2 menit. Udah, nah, udah lagi 2 menit. Ya. Nah, jadi mungkin lebih kurang seperti ini Bu ya. Ini 2 menit udah oke ya, sudah halus karena nanti juga akan ada proses penghalusan dengan tambahan bahan lain. Langsung sekarang masukkan es. Esnya ini kalau 300 gram 105 gram dia ya, tapi dibagi 3. Nah, jadi kita sudah menyiapkan 3 bagian. Nah, tinggal tambahkan. Seharusnya ditimbang nih karena ini yang enggak ini diperkirakan aja. Kira-kira. Nah, oke. Nah, sedikit lagi. Nah ya, nah itu digiling lagi. Kalau per 300 gram daging dia 105, tapi nanti dibagi 3 kali memasukkannya, nggak sekaligus. Fungsinya es itu adalah untuk pertama melarutkan protein yang protein serat ya, protein myofibrilar namanya. Nah itu yang membuat dia lebih kenyal, dia lebih kenyal lah, kira-kira seperti itu. Nah itu, terus tambahkan karena kita mau senduduk, tambahkan senduduk. Nah ini, tambahkan senduduk. Ini ya yang tadi ya. Ini. Berapa gram itu? Ini 1,5 ya gram. Ini dari 300 ya. Oke, tambahkan. Oke. Ya. Saringan dua nih, saringan. Nah, saringannya ya. Langsung digiling lagi. Nah, total tadi itu mulai es sampai ini 2 menitan juga lebih kurang. Atau kita lihat kondisinya ya. Dengan satu kan ada 2. Ini yang satu. Ya. Kita lihat lagi nanti karena sudah merata ada di sini. Yang agak susah memang meratakan itu ya. Dihidupkan dulu diaduk-aduk ini. Nah terus kemudian nanti ya kalau sudah 2 menitan lebih kurang ya. Nah itu nanti ditambahkan dengan bahan yang lain termasuk sepertiga es yang kedua ya. Bahan yang lain tadi misalnya bumbu-bumbu, kemudian minyak ya. Oh. Oke, ya sekarang ya ini kalau sudah belum ya kira-kira sudah merata, tambahkan es, tambahkan minyak, tambahkan bumbu-bumbu. Esnya dulu. Esnya seperti tadi ya. Oke, tambahkan. Sebenarnya sambil gini bisa dituangkan ke sini esnya. Nah, bisa. Jadi dia masih. Lagi sedikit lagi. Kalau penelitian dia timbang gitu kan, kita tambah penelitian ini. Terus kalau itu minyaknya tambahkan. Ini minyak udah ditimbang dari sananya, kita udah timbang.
Yang penting proporsinya ikutin yang ini ya Bu ya. Ya. Terus bumbu ya. Bumbu ini. Ya, ini responnya bisa pala, bawang putih, garam juga. Ya. Nanti ini ya, kayak gini ya. Lengkap ini masukkan. Nanti ya nih. Ini salah ya. Karena ada dinding tadi dibersih-bersihkan dulu yang dinding. Nah nanti yang ketiga sepertiga es yang ketiga ditambahkan bersama nanti dengan tepung dan susu skim. Nah itu lebih kurang sebenarnya tiap-tiap tahapan tadi itu 2 menit tapi sekali lagi tergantung dengan kondisi ininya. Kalau sudah merata, sudah tercampur dengan baik itu sudah gitu ya. Oke. Jadi dibener giling ini ada bisa bikin Apa? kalau manual pakai tangan kayaknya udah bisa. Kalau alat yang modern tuh dia tuh ada namanya bowel cutter. Dia bergerak memutar, terus tinggal kita masukkan bahan-bahan, terus tidak ada berhenti. Kita tinggal bersihkan pinggir-pinggirnya gitu ya. Ini manual juga namanya mas. Untuk keperluan di rumah ya gitu ya. Oke, ini sekarang tambahkan es batu yang sepertiga yang berikutnya, yang ketiga. Kalau yang pakai bawang cutter itu nggak secepat ini muternya sebenarnya. Saya ini ya sering dihentikan gitu ya. 3 kali sudah. Bila sudah agak tercampur esnya, tambahkan yang susu sama tepung tapioka. Ya, itu. Masukkan itu. Oke. Ya, tepung tapioka. Ya, kita memang formula istimewa. Nah, ibu bisa menyesuaikan sendiri nanti di rumah sesuai dengan ini ya. Kalian untuk Sabutannya ya. Nanti ibu bersihkan dulu ya. Ya, jadi formula yang kami berikan adalah formula istimewa ya Bu ya, untuk ibu-ibu yang istimewa. Jadi kami menyediakan formula yang istimewa. Nah, ini nanti kalau sudah kalis ya, itu kita diamkan dulu sekitar 10 menit, baru dimasukkan ke selongsongnya tadi atau casingnya. Nanti ada seninya juga itu cara memasukkannya. Kalau di
di industri apa itu ada nama alatnya itu staffer. Kita nanti staffernya pakai ini untuk bikin kue, ya, sama nanti dimasukkan ke sini adonannya, ditekan-tekan sini. Nah, ya sama aja. Nanti ini sini ya, kan sini masuk terus diikat. Nah, nanti, nah ini Mas Sugeng ini yang sudah menghasilkan skripsinya sosis ini, ya. Jadi udah lihai nanti untuk mengikat-ngikatnya ini. Nah, ini iya, tukang sosis. Sekarang kan lagi rame sosis ini. Ini sosis sehat kita. Nah, kelemahan kita yang begini ya harus begini-begini lah Bu ya, karena kita alat begini. Kalau yang pakai bowl cutter itu dia bergerak terus, kecepatannya tidak secepat ini memang, tapi dia akan merata. Dan kita bisa bekerja nambahkan bahan yang lain gitu ya. Itu kelemahan kalau kita manual seperti ini. Udah semua tuh bumbunya udah. Sudah semua ya bumbunya.